banget ya suasana Idul Fitrinya. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap semangat untuk kegiatan FMF-nya dan juga untuk studinya. Semuanya lancar, bisa lulus secepat-cepatnya. Oke, amin. Baik, sebelum kita mulai, ada sedikit kata sambutan dari Pak Kadep, Bapak Arief Fudiarto. Kepada Pak Arief, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita bersyukur alhamdulillah setelah kita sempat break lebih dari 1 bulan ya Pak Catur. Kita kembali lagi di agenda rutin kita setiap Jumat pagi, kita sebut Friday Morning Forum. Alhamdulillah kita sudah masuk ke seri yang ke-20 ya. Kita berharap dari kegiatan ini kita bisa saling sharing terhadap perkembangan keilmuan masing-masing bidang. Kita ada banyak sekali ya bidang yang kita kembangkan di teknik elektro ini. Paling tidak ada 12 set group ya Pak Catur, itu sekarang nambah ya jadi 14 set group, artinya sudah ada bidang ilmu di bawah teknik elektro yang dikembangkan saat ini 14. Sebetulnya lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, tapi karena mungkin beberapa masih di luar ya, jadi belum membentuk riset group sendiri. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Friday Morning Forum ini menjadi forum buat kita bersama, sebetulnya tidak hanya mahasiswa S3 ya, kita harapkan, tapi juga untuk para mahasiswa S2 maupun S1, dan juga tentu saja para dosen ya. Karena dengan forum ini kami berharap tadi perkembangan keilmuan masing-masing dosen, terutama yang ditunjukkan oleh mahasiswa S3-nya itu bisa saling di-share di forum ini. Jadi kalau tidak demikian, kemungkinan kecil sekali kita punya kesempatan untuk saling mengetahui bidang keilmuan dari teman-teman kita. Paling mungkin di kuliah metodologi penelitian ya, itu pun mungkin tidak semuanya, atau AKK, atau bahkan kalau yang melalui jalur riset itu sama sekali tidak punya kesempatan. Paling mungkin sharing ya di tempat teman-teman grup risetnya sendiri. Nah, tetapi dengan adanya Friday Morning Forum ini kita harapkan saling sharing sehingga punya gambaran dan mudah-mudahan juga menginspirasi ya. Karena selain hal-hal yang sifatnya teknis, mungkin ada juga hal-hal yang sifatnya non-teknis. Tidak hanya masalah keilmuannya, tetapi sharing bagaimana submit ke jurnal, bagaimana mencari jurnal yang sesuai, menghadapi reviewer dan seterusnya, itu bisa di-share di tempat ini. Tentu saja ke depan, ini kita harapkan juga karena sudah saling kenal, saling bertemu di dalam forum kita ini setiap Jumat, maka ketika nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas kuliahnya di UI sini, kemudian nanti bekerja dimanapun, itu masih tetap ingat ya teman-temannya. Sehingga pada suatu saat nanti, tiba-tiba Bapak Ibu punya kegiatan yang berhubungan dengan bidang-bidang yang lain, itu sudah tahu kepada siapa harus menghubungi. Nah, kira-kira itu. Selamat datang juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang baru bergabung, mahasiswa-mahasiswa baru S3, yang baru bergabung di Friday Morning Forum. Ini ajang kita bersama untuk saling sharing. Kemudian ini masih dalam suasana lebaran, ya, masih bulan Syawal, kami atas nama manajemen Departemen Teknik Elektro menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua bisa memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan, kemudian banyak memberikan manfaat, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk masa depan Bapak Ibu semuanya dan juga untuk masa depan bangsa kita. Demikian barangkali sambutan dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Pak Catur. Baik, terima kasih Pak Arief untuk sambutannya. Baik, tanpa perlu berlama-lama kita langsung mulai untuk FMF hari ini. Mungkin saya mengundang moderator ini ya, Saudara Ralfi Wibowo Rahmat dari OPDRG, yang mungkin nanti akan
moderatori kegiatan ini yang presenternya Bapak Indra Rianto dari Vipres RG. Pada Saudara Alfi, silakan diambil mic-nya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Friday Morning Forum Series ke-20 yang pada kali ini akan diisi oleh Research Group Video Image Processing and Remote Sensing dengan presenternya Pak Indra Rianto. Judulnya 3D-Dimensional Convolutional Neural Network on Multitemporal Synthetic Aperture Radar Images for Urban Flood Potential Mapping in Jakarta. Mungkin langsung saja Pak Indra Rianto, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Raffi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Pak Arif, Pak Kade, Pak Catur, dan rekan-rekan dari DTE. Kayaknya tadi saya sempat lihat ada Pak Halim. Bisa. Baik, jadi gini, saya di sini mewakili research group kami ya, Vipres, Video and Image Processing and Remote Sensing. Jadi riset kami yang ketuanya adalah Pak Dr. Dodi Sudiana. Sepertinya hari ini beliau berhalangan hadir karena sedang kurang fit ya kondisinya. Riset kami lebih banyak di bidang image processing gitu ya, dan sekarang arahnya ke video processing, dan khususnya karena basicnya Pak Dodi itu adalah remote sensing, jadi masuk temanya adalah mengenai remote sensing. Nah di sini yang akan saya paparkan, yang akan saya sharing di forum ini adalah salah satu bagian riset saya yang judulnya adalah 3D Convolution Neural Network on Multitemporal Synthetic Aperture Radar Image ya, untuk pemetaan banjir di Jakarta, kira-kira seperti itu. Jadi mengapa saya mengambil topik ini? Sebetulnya awalnya pun riset saya bukan mengenai ini ya. Jadi saya sedikit cerita. Boleh cerita begini ya Pak ya. Pengalaman, sharing pengalaman. Jadi waktu saya S2 dulu 15 tahun yang lalu di sini, kebetulan saya waktu itu bimbingan pertamanya Pak Dodi juga, sekarang S3 juga bimbingan pertamanya Pak Dodi juga gitu ya, yang bagian buka jalan. Jadi awalnya saya memang risetnya mengenai banjir. Waktu saya S2 dulu kebetulan pas Jakarta itu kena banjir besar, nah langsung kita diarahkan untuk risetnya mengenai banjir itu. Nah kemudian pas berjalannya waktu saya ambil program doktor ini, awalnya saya diminta mempelajari mengenai radar image karena trennya sekarang untuk yang di Indonesia itu citra satelit, citra remote sensingnya sudah mengarah ke radar image, karena nanti akan saya jelaskan kenapa trennya mengarah ke radar image. Nah awalnya saya adalah diskusi dengan tim research group. Waktu itu kami research groupnya hanya bertiga ya, Pak Dodi, Bu Mia, dan saya. Jadi alhamdulillah sekarang timnya sudah makin besar gitu, sudah banyak mahasiswa S3 dan S2, S1-nya. Nah makin bervariasi. Cuman waktu itu awalnya adalah karena Bu Mia baru pulang studi, topiknya mengenai image processing murni, tapi untuk objeknya adalah satellite image. Awalnya saya riset mengenai TV regularization. Jadi citra satelit itu biasanya punya nilai varians yang besar sekali. Nah, bagaimana total varian itu di smoothing atau diratakan. Awalnya saya riset seperti itu, masih dalam tahap nyusun proposal, dilalah Januari 2020 kita kena banjir besar lagi. Akhirnya waktu itu kebetulan kami dapat data satelit ya, data SAR, mengenai apa itu SAR, Synthetic Aperture Radar, nanti juga akan saya coba. Akhirnya risetnya ganti haluan, langsung belok ke sini karena dianggap masih inline dengan topik tesis saya waktu S2. Nah,
Jadi gini, kenapa kita mengambil topik mengenai banjir ini? Ya memang banjir itu kalau di Jakarta sudah bencana yang cukup rutin, pasti dia menimbulkan kerugian yang cukup besar juga ya, baik di daerah perkotaan maupun non urban ya, rural gitu. Masalahnya adalah di Indonesia itu belum sepenuhnya pemetaan banjirnya menggunakan data satelit karena masih bergantung pada informasi lapangan oleh petugas yang mengamati langsung di lapangan. Jadi bentuknya sendiri masih berupa data numerik. Jadi data numerik itu artinya satu kelurahan melaporkan banjir atau tidak. Satu kelurahan ini melaporkan banjir atau tidak. Nanti di situ akan pada saat divisualisasi, maka luas wilayah banjirnya jadi menjadi tidak pas gitu ya. Karena mekanismenya adalah ya itu tadi mekanisme binary. Kelurahan ini banjir atau tidak, bukan lokasi banjir yang realnya. Sehingga terdapat perbedaan area banjir yang dilaporkan dengan yang sebenarnya. Nah, studi pemetaan banjir di area perkotaan gitu ya, kebanyakan dilakukan di area subtropik. Ini yang saya dapatkan dari telaah referensi ya, kebanyakan di daerah Cina, di daerah India Utara, Bangladesh, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Untuk yang daerah tropikal, kok ya saya cari-cari referensi itu jarang. Nah ini untuk teman-teman yang baru mulai S3 gitu sedikit, mungkin sudah dapat gambaran waktu kuliah, nyari referensi harus banyak di atas 50-60, mungkin kaget ya, kok gimana caranya gitu. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu, saya baca referensi, begitu kemarin saya mau UHR ngecek referensi, ternyata sudah 300. Jadi itu akan makin banyak dengan sendirinya lah, nggak terasa itu. Oke, nah untuk daerah tropis seperti Jakarta, biasanya kejadian banjir itu ya pas musim hujan ya. Musim hujan itu artinya cakupan awan atau daerah Jakarta itu tertutup oleh awan, cakupan awannya cukup tinggi. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana kita menggunakan sensor yang bisa menembus awan. Nah, sensor yang bisa menembus awan itu salah satunya adalah radar. Jadi dengan radar image ya. Nah, jadi permasalahan di riset ini yang diidentifikasi kemarin adalah pemetaan banjir di Indonesia itu secara umum belum bersumber dari data spasial. Kemudian prosesnya adalah pooling datanya dari petugas lapangan sampai terbentuk peta yang dipublikasikan. Waktunya itu cukup lama, lebih dari 24 jam karena proses dari lapangannya sendiri cukup lama. Nah, skala pelaporannya terakhir itu masih sudah berbasis kelurahan ya, masih berbasis kelurahan, sorry. Ini sedang improvement sehingga basisnya menjadi RT RW sehingga luasan banjirnya bisa lebih dilokalisir lagi. Nah, karakteristik banjir di Jakarta sendiri sifatnya itu adalah flash flood, artinya banjir itu sangat singkat waktunya. Beda dengan karakteristik banjir misalnya yang sering kita tahu di Bangladesh, di Cina gitu ya. Atau kalau enggak di wilayah Pantura Jawa pun, kalau terjadi rob itu biasanya berhari-hari kerendam, itu satelit bisa deteksi pada saat dia lewat. Nah, kalau di Jakarta hitungan banjirnya itu hanya jam, paling lama 1 hari lebih, sehingga datanya pun sangat sedikit gitu ya. Oke, ini adalah contoh peta banjir DKI yang sudah umum tersedia. Ini dari data banjir 2014-2015. Ini datanya masih berupa per kelurahan ya. Sehingga mungkin kalau ada satu misalkan di selatan sini gitu ya, satu kelurahan hanya beberapa RT atau RW yang tergenang, satu kelurahan dicap banjir semua. Nah, ini yang jadi masalah adalah jadi luasannya lebih besar dibandingkan seharusnya. Oke,
tujuan dari penelitian kami ini adalah berusaha mengidentifikasi wilayah banjir di Jakarta, di perkotaan ya, khususnya di Jakarta gitu. Kemudian melakukan klasifikasi daerah banjir ini menggunakan metodenya 3D CNN pada data synthetic aperture radar multitemporal. Jadi untuk sistem penginderaan jauh secara umum gitu ya, namanya remote sensing atau penginderaan jauh itu adalah bagaimana kita mendeteksi atau merekam karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung. Jadi secara umum broader sense-nya seperti itu, tapi kalau untuk yang terkait dengan satelit seperti ini, biasanya ini masuk kategorinya adalah environmental remote sensing atau earth and planetary remote sensing gitu ya. Sebetulnya remote sensing itu tidak hanya dengan data satelit ya, dengan data satelit, data citra dari pesawat. Untuk sekarang ini yang namanya sistem biomedical engineering pun yang non-kontak imaging dan sebagainya itu juga bisa dikategorikan sebagai remote sensing. Makanya di riset grup kami ada beberapa juga yang risetnya juga mengenai di bidang biomedical. Jadi untuk remote sensing sendiri secara umum ya, yang environmental remote sensing ini ada dua tipe sensor, ada passive sensor dan ada active sensor. Passive sensor itu biasanya menggunakan iradiasi matahari, dia merekam pantulannya, data itu diolah dan dikirimkan ke stasiun penerima. Sedangkan yang tipe kedua itu adalah active sensor, dia menggunakan pancaran energinya dari platformnya dipancarkan, kemudian pantulannya direkam baru diolah oleh stasiun penerimanya, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk sensor optik sendiri ya biasanya untuk yang pasif sensor umumnya adalah sensor optik ya, baik itu visible light atau infrared atau thermal gitu ya. Biasanya operasinya dengan resolusi sangat tinggi. Misalnya satelit QuickBird, spot buat view itu ya, bahkan beberapa sudah sampai submeter. Artinya satelit itu bisa mendeteksi objek yang jaraknya kurang dari 1 meter itu bisa dia bedakan. Sehingga dengan kemampuan seperti itu, gambar yang dihasilkan itu menjadi sangat tajam ya. Cuman masalahnya adalah sensor optik itu ya itu tadi kelemahannya, kalau ada sifatnya kan line of sight ya. Jadi kalau ada objek penghalang ya sudah, objek di belakang penghalang itu tidak terdeteksi. Nah, sedangkan sensor synthetic aperture radar ini menghasilkan digital image gitu ya, berdasarkan backscatter atau pantulan hamburan dari permukaannya. Jadi begitu radarnya sinarnya energinya dipancarkan, mantul, ditangkap, maka dideteksi pola pantulannya seperti apa. Nah, radar itu gelombangnya memang lebih panjang dari cahaya tampak ya, sehingga di sini tidak terganggu oleh tutupan awan dan bisa beroperasi pada malam hari juga. Cuman keterbatasannya adalah karena energi atau sinyal radar itu dipantulkan, dia tidak bisa membedakan objek apa yang memantulkan sinyal radar tersebut, sehingga image hasilnya pun menjadi lebih kompleks untuk dianalisis. Oke, apa itu synthetic aperture radar? Jadi synthetic aperture radar mungkin kalau kebanyakan orang menganggap sintetik itu kan bahan buatan ya. Jadi yang namanya synthetic aperture radar itu bukan bahan buatannya, tapi aperture-nya, radar aperture. Jadi bukaan radarnya ya. Jadi kalau seperti yang kita tahu, yang namanya aperture itu prinsip Huygens ya. Jadi makin kecil lubangnya, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan itu akan makin nyebar. Nah, supaya gelombangnya itu makin fokus, maka kita harus melebarkan antena atau pemancarnya. Gimana caranya supaya radar itu bisa makin detail ya? Antenanya dibesarkan. Salah satu kesulitannya dalam radar ini, makin besar antenanya, makin tidak praktis untuk dibawa oleh platformnya. Intinya kalau synthetic aperture radar itu sebetulnya panjang antenanya,
panjang antena fisiknya itu sangat kecil, tapi pada saat pengoperasian dia bisa berlaku seolah-olah panjang antenanya itu sampai 1 kilometer atau lebih. Nah, bagaimana? Kan nggak mungkin ada antena yang secara fisik panjangnya 1 kilometer. Caranya adalah dengan memanfaatkan pergerakan platformnya. Jadi pada saat titik di sini memancarkan gelombang, maka gelombang pantul itu ditangkapnya pada saat platformnya ada di sini. Secara umum gitu. Jadi pada saat memancarkan dia bergeser, ditangkap di posisi yang lain, sehingga seolah-olah sinyalnya itu radiasinya itu menjadi sangat lurus, tidak menyebar lagi. Nah, bentuknya akan jadi pola interferensi memang ya. Nah, itu butuh analisis yang lebih lanjut. Nah, ini proses ini disebut dengan SWOT image ya. Oke. Nah, untuk citra radar sendiri, karena memang gelombangnya itu lebih panjang gitu ya dibandingkan optik. Kan kalau gelombang elektromagnetik itu bisa menembus kalau panjang gelombangnya lebih besar dibandingkan dengan ukuran objek yang ditembus gitu ya, atau yang dilalui. Sehingga kalau radar itu gelombangnya lebih panjang, maka dia bisa lebih menembus banyak objek. Di sini ada dua contoh gelombang radar ya, ada gelombang yang pendek, gelombang C dan X gitu ya. Kemudian ada yang lebih panjang itu P dan L. Kalau yang gelombang pendek itu biasanya kalau dia kena permukaan vegetasi, pohon misalnya atau daun, biasanya akan terpantul seperti ini menjadi pantulan volume. Kalau gelombang yang lebih panjang, dia bisa menembus permukaan yang tipis-tipis seperti pohon, daun gitu ya, bisa nembus sehingga bisa mendeteksi permukaan tanahnya. Nah, kemudian dengan sifat permukaan bumi gitu ya, kenapa ini bisa digunakan untuk mendeteksi banjir? Kalau dia mengenai permukaan yang kering, permukaan tanah itu kan biasanya kasar ya, sehingga gelombang radar yang terkena permukaan ini akan dihamburkan. Nah, kalau terjadi banjir, maka permukaan air itu dia sifatnya lebih halus, sehingga pantulannya akan menjadi pantulan spekular, bukan diffuse lagi, bukan hamburan. Jadi nanti akan terlihat pada saat tanahnya kering, itu akan masih terdeteksi pantulan. Pada saat terjadi banjir, nilainya akan jadi hilang, jadi gelap. Nah, cuman yang jadi masalah lain kalau di daerah perkotaan itu adalah karena banyaknya bangunan dan banyaknya objek pemantul, maka biasanya akan terjadi double bounce seperti ini ya, pantulan ganda. Jadi sinyalnya itu mengenai permukaan, kemudian dipantulkan, ada sinyal lain dipantulkan kena permukaan lain, baru dia dipantulkan balik, sehingga tingkat interferensi di daerah perkotaan untuk citra radar tuh tingkat interferensinya jadi lebih tinggi. Oke, ini adalah perbandingan citra optik dan citra radar ya. Ini citra Landsat, yang atas itu Landsat optik gitu ya. Ini kalau nggak salah tanggal 1 Januari 2020. Jadi citra radarnya ya putih semua karena memang satelitnya hanya menangkap tutupan awan aja di atas Pulau Jawa. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah citra Sentinel gitu ya. Ini citra radar tanggal 2 Januari 2020. Yaitu di sini kita masih bisa melihat profil permukaan profil pantai utara Jawa gitu ya. Ini Jakarta, ini daerah Bekasi. Nah, di sini kelihatan bagian-bagian yang gelap di bagian di dalam pedalamannya ya, lebih ke dalam gitu. Jadi gini, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa karakteristik banjir Jakarta itu flash gitu ya. Flash itu singkat, muncul banjir terus hilang. Dari beberapa data histori banjir yang saya dapat itu sebetulnya banyak teman. Kalau kemarin untuk riset kita pakai setahun gitu ya. Maret 2019 data Sentinelnya adalah tanggal 16. Ini Maret ini saya tidak tahu dari data historinya kapan persisnya gitu ya. Data Sentinel yang ada adalah 16 Maret. Ini yang menunjukkan adanya permukaan air yang cukup signifikan gitu. Kemudian
tanggal 26 April 2019 itu juga sebetulnya sudah pernah terjadi banjir. Nah, data satelit yang terdekat itu adalah tanggal 25 April dan 3 Mei. Masalahnya adalah 25 April ini belum kejadian banjir, tanggal 3 Mei sudah terlalu jauh lewatnya, sudah tidak terdeteksi lagi banjirnya. Kemudian tanggal 1 Januari 2020, pas waktu kejadian memang pas satelitnya lewat. Jadi banjirnya pagi, satelit itu biasanya lewatnya jam 10 pagi gitu ya. Kurang lebih jam segitu. Nah, pas kejadian itu pas satelitnya ada, sehingga kita memanfaatkan data yang kebetulan ada ini untuk kita coba analisis. Kejadian lagi itu di sebulan berikutnya, 25 Februari 2020, data satelitnya 26 Februari. Ini kebetulan masih pas selang sehari, jadi masih bisa lumayan terdeteksi kemarin. Nah, ini contoh datanya gitu ya. Data satelit itu ada 2 karakteristik, ada 4 sebetulnya ya. Ada gelombangnya kan vertikal sama horizontal, gelombang elektrik sama gelombang magnetiknya. Nah, data satelit itu ada 4, ada vertikal emission, vertikal reflection, kemudian ada VH. Jadi gelombang yang dipancarkan itu vertikal, pantulannya menjadi horizontal, jadi terpolarisasi. Sehingga ini disebutnya adalah kalau pantulan dan kalau pancaran dan pantulannya sama-sama vertikal itu disebut copolarized, jadi polarisasinya masih sama. Kalau terjadi perubahan polarisasi itu disebut cross polarized, jadi menjadi polarisasi silang gitu ya, berubah polarisasinya. Ini sebagai contohnya. Nah, ini data sebelum kejadian pada Desember 2019. Kita bisa lihat area Jakarta, Bekasi ini cukup terang ya kalau kita amati. Nah, pada saat kejadian di sini terjadi perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, ini kan di sini terjadi genangan air, sehingga pantulannya itu menjadi sangat kecil. Oke, ini ada pada saat kita telah referensi itu ada beberapa ini ya metode gitu, banyak metode yang digunakan. Ini ada rujukan utamanya, dia menggunakan banyak sumber gitu, ada Aster, ada Landsat 8, kemudian data curah hujannya, ada NDVI, ketinggian permukaan dan sebagainya. Di sini yang bisa kita lihat karakteristik batuan dan sebagainya ya. Ini kemudian yang jelas menggunakan data historik banjir seperti ini. Nah, dari kemarin yang kita usulkan sebagai kebaruan penelitiannya adalah penggunaan input parameter yang lebih sedikit, sehingga meringankan beban komputasinya. Kemudian kita coba untuk meningkatkan akurasi klasifikasi di perkotaan wilayah tropis gitu ya. Oke, untuk deep learning dan convolution neural network mungkin semua sudah cukup familiar juga, sudah banyak yang bahas gitu ya. Nah, CNN itu normalnya dilakukan dalam bentuk 2 dimensi seperti ini ya, untuk image. Kemudian image ini akan dibuat beberapa feature map, kemudian di subsampling jadi feature map, dikonvolusi sampai ketemu feature map terakhir, fully connected layer dan sebagainya, sehingga didapatkan output layernya seperti ini. Nah, untuk citra satelit yang digunakan karena sifatnya itu multitemporal, jadi ada beberapa beberapa gambar yang sama kita tumpuk gitu ya. Kalau ditumpuk itu, jadi kalau satu lembar maka dia menjadi gambar 2 dimensi, kalau ditumpuk dia akan menjadi 3 dimensi. Di sini kami mencoba menggabungkan citra 2 dimensi dan data multitemporal di 1 dimensi lagi menjadi 1 konvolusi. Nah, di sini peta rawan banjir yang dihasilkan ini adalah asumsinya adalah banjir itu akan terjadi lagi kalau mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini awalnya kita mencoba menghitung kemungkinan satu lokasi terkena banjir atau
berpotensi mengalami banjir lagi. Nah, untuk struktur datanya sendiri ya, CNN itu datanya berupa awalnya square matrix seperti ini, kemudian dengan data tumpuk dengan beberapa data yang lain ditumpuk seperti ini, sehingga kalau divisualisasikan data image itu kan ada row dan kolom itu sebagai sumbu X dan Y-nya, ditambah dengan sumbu Z-nya adalah multitemporalnya tadi. Oke, di sini CNN ini untuk mendapatkan peta feature map untuk ciri banjirnya ya di sini. Nah, jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Visualisasinya adalah data yang ditumpuk tadi, dikonvolusi, di subsampling dan sebagainya sampai ketemu full connected layer-nya adalah kondisi banjir atau bukan. Kira-kira untuk proses flow-nya, jadi data multitemporal ini kita convert memang datanya kan dari satelit itu TIFF ya, geotiff biasanya. Jadi kita perlu convert dulu menjadi grayscale, kemudian dimasukkan, biasa kita menggunakan proporsi standar ya dengan Pareto 80-20, 80-nya untuk training, kemudian 20-nya untuk testing gitu ya. Kemudian kalau yang di referensi-referensi yang kami gunakan itu epochnya itu sampai 300, minimal 300 ya, kebanyakan di atas 500, 600, kita gunakan di 150 kan. Kita coba seperti ini sehingga di akhirnya didapatkan akurasinya. Nah, data yang kami gunakan itu data dari Sentinel-1 ya, co-polarized atau VV data dari European Space Agency. Resolusinya adalah 10 meter kali 10 meter gitu ya, pixel, ukuran pixelnya. Data yang diambil itu dari 21 November 2019 sampai 20 Oktober 2020. Jadi setahun datanya yang diamati, data kejadian banjirnya di tengah-tengah. Untuk yang cross polarized juga sama dengan data yang sama, karena memang Sentinel ini punya dalam satu sensor dia bisa menghasilkan 4 image gitu ya sebenarnya. Oke, ini pembagian datasetnya tadi, proses konvolusi. Nah, hasil klasifikasi awalnya yaitu yang awalnya saya mencoba merunning itu akurasinya kok kecil gitu ya, 0,67 gitu kan, 0,659, 0,66 gitu kan, bahkan errornya pun 28, di atas perempat errornya. Itu ini pengalaman saya melakukan riset ya. Jadi karena memang saya masih belum, tadinya memang jujur aja awal riset itu saya berusaha menghindari artificial intelligence, menghindari machine learning gitu ya. Ternyata kecemplung juga ke sini dan akhirnya terpaksa belajar. Nah, karena saya belajar dengan ya dadakan gitulah waktu itu ya, apalagi ditambah kondisi pandemi, kondisi dan sebagainya, fasilitas juga sangat terbatas gitu kan. Saya coba ngerunning di laptop saya, dapatnya seperti ini gitu kan, saya cari-cari referensi, pas dilihat plot grafiknya lah kok ternyata hasilnya seperti ini, kok kayaknya kok bagus banget gitu ya, bisa dapat 1 menjelang 1, bisa di sininya 0,7 gitu. Ternyata setelah saya telah atau cari referensi lebih lanjut, ini adalah gejala overfitting gitu. Jadi data yang seharusnya tidak tercantum itu diperhitungkan oleh modelnya, sehingga terlalu banyak data sehingga dianggap ini valid semua gitu kan. Yang saya dapat seperti ini. Jadi tadi overfitting itu ada data yang non common gitu ya, atau outlier gitu ya, data yang seharusnya terlalu jauh bedanya tapi tetap dianggap masuk, sehingga secara umum dia menjadi lebih tidak sensitif gitu. Nah, saya dapatkan menambahkan namanya dropout gitu ya. Dropout itu untuk memfilter data yang tidak umum tadi. Caranya adalah dengan menonaktifkan poin-poin neuronnya. Nah, akhirnya didapatkan seperti ini datanya. Setelah yang saya baca referensi memang harusnya jadinya seperti ini gitu ya. Memang kalau di sini kami mendapatkan akurasi kurang lebih mendekati 80% gitu ya.
Untuk trainingnya, testingnya masih di kisaran 70, jadi dari tadinya 0,65 sekian jadi 70. Untuk waktu, ini parameter yang setelah saya uji, ini untuk yang 70% training gitu ya, saya sempat nyoba. Untuk yang 80% training, waktunya 235 menit, ya kurang lebih 3,5 jam gitu ya. Kemudian akurasinya menjadi 70,8%, root errornya, RMSI-nya 5,1% gitu ya. Ternyata cukup jauh juga penurunannya. Kalau di 150 epoch itu jadi 70,9%, root mean square errornya 9,3%. Nah ini yang saya dapatkan. Nah data itu saya bandingkan dengan referensi-referensi yang saya ada waktu itu ya. Yang di CNN ini kami dapatkan 0,7. Ini sama-sama untuk data synthetic aperture radar gitu ya sebetulnya. Karakteristik lokasinya Jakarta itu kan, Jakarta, Bekasi itu kan urban yang padat ya, dense urban gitu ya. Kemudian permukaan tanahnya juga relatif datar. Kemudian ada yang menggunakan CNN dan SVM, ternyata dapatnya 0,685. Ini untuk daerah rural gitu ya, bukan daerah perkotaan dan sifatnya berbukit, rolling gitu, tidak rata. Kemudian untuk ada yang masih menggunakan fuzzy logic, ini kalau nggak salah waktu itu pakainya ANFIS dia ya. Daerahnya rural juga, tapi sifat permukaannya rata juga seperti Jakarta, seperti itu. Oke, ini ada beberapa referensi. Ini kalau nggak salah saya mencantumkan ada kurang lebih 10 referensi. Jadi untuk publikasi pun seiring berjalannya waktu kami juga bisa mendapatkan publikasi conference gitu ya di 2019. Nah di sini awalnya untuk conference kami menggunakan segmentasi data LIDAR gitu ya. Ini di ICERA, kemudian itu conference masuk IOP, cuman waktu itu saya klaimkan sebagai conference karena memang conference. Untuk teman-teman yang mau publikasi, jangan lupa karena waktu itu saya juga sempat ada masuk di IGARS ya, International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Ini adalah main conference-nya IEEE Geoscience and Remote Sensing gitu ya. Jadi ini termasuk salah satu flagship conference-nya IEEE untuk tingkat sedunia ya. Waktu itu kami berhasil tembus salah satu ini ya dari subpenelitian gitu ya, menggunakan kamera untuk mendeteksi atau mengklasifikasi banjir gitu. Cuman waktu itu kesalahan saya adalah saya masih mencantumkan afiliasi awal saya gitu. Akhirnya conference yang ini tidak bisa diklaimkan sebagai syarat untuk publikasi conference. Pak Toto itu ketawa, ada kesalahan juga. Ya Pak Toto waktu itu juga kita salah ya Pak Toto ya, sama-sama Mbak ini nggak ngeh gitu. Pak Toto malah cuma email ya, betul ya Pak? Pak Toto salah email. Afiliasi sudah benar hanya UI, tapi emailnya bukan UI. Sama-sama nggak bisa diklaim. Jadi untuk teman-teman yang akan publikasi, tolong harap diperhatikan lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan kecil yang membuat tidak bisa dilakukan penilaian ya Pak Arif ya. Jadi seperti itu. Ini kemudian untuk jurnal, alhamdulillah kami sudah publikasi di 2022 ya, Desember kemarin. Nah ini yang kami jadikan materi untuk Friday Morning Forum pagi ini. Baik, saya kira itu saja presentasi dari saya. Oh ya, satu lagi sih yang saya pengalaman dari ujian hasil riset itu adalah hati-hati untuk teman-teman, terutama yang dari instansi ini ya, instansi lembaga riset atau apa. Pengalaman saya waktu awal kuliah, proposal saya itu dibilang mirip proposal proyek. Kemarin seiring berjalannya waktu saya coba ingat-ingat itu, pas UHR kejadian lagi, saya membuat buku disertasi, dikomentari lah ini sih laporan proyek ya, ini bukan laporan riset disertasi itu. Wah ya,
ternyata saya kecemplung lagi ke kesalahan seperti itu. Nah, ini harap diperhatikan juga untuk teman-teman yang akan menulis disertasi, ya jangan karena hasil nanti laporannya jadi seperti laporan project gitu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Indra atas paparannya. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab. Bisa langsung yang mau bertanya. Ya. Silakan Bu. Yang di situ. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mempresentasikan ya Pak hasil dari risetnya. Di sini perkenalkan, nama saya Yosi Rahmawati. Saya mahasiswa semester baru ya, semester genap kemarin baru masuk. Yang mau saya tanyakan kebetulan topik risetnya mungkin mirip-mirip, cuman Bapak di sini menggunakannya SAR ya Pak ya, dari datanya image. Saya juga melakukan tremor sensing tapi tidak menggunakan image ya, tapi menggunakan cara yang lain untuk mendapatkan data radarnya. Yang menarik di sini yang mungkin hampir mirip adalah teknik yang dilakukan untuk mengklasifikasikan tadi ya Pak. Ada menggunakan 3D CNN ya, dan ada juga melakukan perbandingan menggunakan fuzzy logic, dan tadi ada satu lagi lupa saya tadi yang dibandingkan ya Pak. Fuzzy logic sama CNN SVM itu bukan saya melakukan, tapi itu oleh referensi yang lain. Oke, Iya. berarti melihat hasil akurasi perbandingannya berapa gitu yang Ya, paling betul, baik. seperti itu. Nah, mungkin yang saya coba tanyakan, mengapa Bapak memilih CNN sementara untuk metode klasifikasi itu kan banyak ya Pak ya selain dari CNN. Apa kelebihannya pada data yang Bapak gunakan gitu. Nah, terus kemudian data dari keluaran satelit SAR itu sendiri kan dari image itu bentuknya signifikan ya Pak dari gambar yang diterima oleh radar itu sendiri. Jadi apalagi kan terimanya dari jarak yang jauh dan Bapak fokus ke satu bagian atau objek tertentu saja. Nah, dari gambar yang signifikan itu bagaimana cara kerja dari CNN itu untuk menentukan objek yang Bapak akan tuju gitu. Mungkin lebih ke teknik CNN-nya. Mungkin gitu saja dari saya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu siapa tadi? Bu Yosi. Bu Yosi. Ya. Saya coba jawab semampu saya. Jadi gini, untuk CNN ya tadi ya, CNN itu kan metode klasifikasi gitu kan ya. Jadi CNN itu membaca, kalau untuk yang simpelnya, untuk yang dua dimensinya, CNN itu membaca satu bagian gambar gitu ya, kalau diibaratkan. Nah, nanti di situ akan ada polanya. Jadi kita sudah menentukan jadi CNN itu sudah kita kasih tahu nilai sekian itu banjir, nilai sekian bukan, misalkan gitu ya. Di bawah nilai setengah misalnya itu dikategorikan banjir atau air, di atas itu daratan. Yang paling gampang kan seperti itu. Nah, nanti CNN itu akan baca, namanya ada kernel gitu ya. Jadi maskingnya itu dia akan baca di satu bagian di submatrixnya itu akan membaca nilainya mana saja yang terbentuk atau yang dikategorikan sebagai banjir, mana yang bukan. Nanti di situ dia akan menyimpan pola-pola itu. Ya, pola itu akan dia simpan, kemudian jadi istilahnya satu feature map gitu ya. Nanti dia akan dari pola itu digabungkan, dibaca lagi gitu. Sampai akhirnya ketemu benar-benar pola terakhir yang menyatakan, oh ini benar banjir, ini bukan. Karena kan polanya kan bisa macam-macam gitu ya. Nah, itu akan disederhanakan terus sampai akhirnya ketemu pola terakhir yang mengklasifikasikan ini skor terakhirnya ini banjir, skor terakhirnya ini bukan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk luasannya tadi ya dari satelit ya, memang satelit penginderaan jauh itu memang lokasinya kan jauh ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, walaupun jaraknya jauh, tadi
karakteristiknya. Nah, ini satelit itu untuk radar sendiri saat ini untuk yang Sentinel ini kan C-band ya, gelombang C. Dia bisa mendeteksi resolusinya itu sampai 10 meter. Artinya jarak antara saya dan Bu Yosi kalau emang ini lebih dari 10 meter gitu, oleh satelit itu dia bisa mendeteksi, oh ini ada dua orang yang berbeda. Bukan hanya dalam satu nilai piksel saja. Jadi satu piksel itu ukurannya sampai 10 meter kali 10 meter. Nah, dengan ukuran dengan pembacaan satelit yang dari jarak yang cukup jauh tadi, di sini ya, mana tadi yang, nah ini kalau memang dia hanya membacanya statik, dibaca di sini terus ditangkap gitu, ya jadinya akan sangat lebar karena kan dia melebar sekali. Tapi kalau dia sambil dia bergerak menangkap pantulannya lagi ke sini, maka dia akan bisa mendeteksi interferensi itu, akan bisa mendeteksi meningkatkan akurasinya, kira-kira seperti itu. Jadi peningkatan akurasi satelit terutama untuk yang radar gitu ya. Makanya karena sekarang untuk daerah tropis yang tadi saya bilang, untuk radar sendiri peningkatan akurasinya salah satunya adalah dengan menggunakan synthetic aperture-nya ini. Jadi aperture-nya atau bukaan radarnya itu seolah-olah dibuat sangat besar sehingga dia bisa mendeteksi objek yang lebih detail. Seperti itu. Kemudian kenapa saya milih machine learning, ya itu tadi kembali lagi ke literatur study ya Mbak Yosi atau teman-teman. Jadi awalnya, jujur saya awalnya itu sangat tidak mau ini saya cerita aja, sharing aja. Awal masuk S3 itu pokoknya saya mau riset tapi nggak mau urusan dengan artificial intelligence gitu ya. Saya nggak sanggup udah gitu. Karena umur saya udah cukup lama, antara S2 dengan S3-nya cukup lama. Saya 10 tahun lebih baru lanjut lagi. Udah merasa beda lah. Kalau kita masih 20-an awal 30 dengan di atas 40 itu ternyata beda kan. Tapi emang mau nggak mau harus kita jalani gitu ya. Tapi gitu, awalnya memang saya berusaha tidak mengikuti atau tidak mengarah ke neural network, artificial intelligence. Tapi begitu saya baca referensinya, lah kok semua mengarahnya ke artificial intelligence. Ya sudah, mau nggak mau nyemplung juga. Kemudian artificial intelligence metode apa? Saya baca lagi macam-macam kan. Tadi ada fuzzy, neurofuzzy, ada support vector machine, nanti ada decision tree classifier gitu ya. Nah, setelah saya baca lagi, ternyata yang trennya itu yang makin ke sini ada yang mulai dengan CNN. Nah, kemudian CNN itu kalau yang image biasa, CNN kan memang untuk image ya, jadi dia basicnya adalah 2 dimensi. Cuman kalau image yang multitemporal, biasanya proses yang sudah itu adalah data multitemporal itu diffusion gitu ya, digabungkan dulu jadi satu, baru di CNN dalam satu matriks 2 dimensinya. Nah gitu, sehingga kalau dia diffusion dulu, masalahnya adalah varian time variance-nya itu jadi tidak kelihatan gitu, dia hanya spatial variance aja. Jadi ada nilai yang kalau dia hanya dalam satu gambar itu kan hanya dalam satu dimensi atau satu waktu saja jadinya. Nah kalau 3 dimensi itu kita mencoba membaca secara real, secara time series-nya seperti apa gitu. Sebenarnya ada juga CNN 1 dimensi ya yang dipakai juga untuk mengenai riset SAR ini oleh teman saya di Vpress. Tapi 1 dimensi dia membaca 1 pixel itu 1 dimensi itu seriesnya kayak apa gitu. Seperti itu. Jadi memang kemana arah penelitian itu kita dapatkan ya dari literatur study itu, baca referen. Seperti itu Bu Yosi. Ada lagi yang belum terjawab ya? Sudah, oke. Tadi siapa ya yang kedua? Oh ya, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahma Wardani. Saya
kebetulan saya juga mengambil disertasi tentang banjir juga. Hanya saja saya menggunakan data numerik seperti itu. Yang saya tanyakan ke Pak Indra tentang ini, tadi kan datanya itu dari Sentinel. Iya. Sentinel setahu saya kan 2 dimensi ya itunya, Iya, betul. image-nya. Nah, kemudian tadi ada gimana sih, saya masih bingung itu yang kemudian jadi multitemporal yang menjadi 3 dimensi itu seperti apa, seperti itu. Oh, Kemudian yang kedua kan data setnya yang diambil itu adalah kejadian banjir, 1 kali kejadian banjir aja ya Pak? betul, iya. Dan yang lainnya adalah data satelit yang bukan kejadian banjir. Iya. Yang saya tanyakan, apakah data tersebut bisa mewakili untuk mapping banjir Jakarta seperti itu? Kemudian yang ketiga, saya masih belum paham juga tentang data image ini karena saya mengolahnya kan data numerik, makanya saya pengen tahu banyak gimana sih data image ini kemudian nanti pre-processingnya itu seperti apa? Apakah yang sebelum masuk ke CNN itu berupa pixel-pixel atau nanti sudah berupa numerik seperti itu? Itu aja, terima kasih. Oke, baik Bu, siapa Bu Ratna? Rahma. Ya. Oke, baik, untuk yang pertanyaan pertama ya mengenai kenapa image yang 2 dimensi itu bisa jadi 3 dimensi gitu ya. Jadi gini Bu, jadi kan satelit itu kan ngambil data itu kan nggak hanya sekali sebetulnya kan. Selama lifetime-nya si satelit itu dia kan lewat berapa kali, akan lewat di tempat yang sama gitu kan. Nah, kalau untuk Sentinel itu periode pengambilannya lewat di atas Jakarta itu setiap 6 hari. Paling nggak setiap 6 hari. 6 hari sekali dia akan melewati Jakarta. Baik itu pada saat dia descending gitu ya dari utara ke selatan atau pada saat dia balik dari selatan ke utara. Jadi untuk yang sama-sama satu orbitnya itu utara ke selatan itu kalau nggak salah 12 hari. Jadi misalkan ini satu gambar sekarang tanggal 5 gitu ya. Kemudian dia akan ngambil gambar lagi berikutnya tanggal 11. Dia akan ngambil lagi tanggal 17 gitu Bu. Jadi gambar itu di stacking itu ditumpuk gambarnya. Jadi kalau kayak ibaratnya gini lah Bu, kalau kita ngelihat selembar kertas itu kan 2 dimensi. Tapi kalau kertas itu ditumpuk itu kan bisa jadi buku gitu kan, kelihatan tebelnya. Sehingga jadi kita tahu panjang lebarnya gitu ya, sama ketebalan bukunya itu, ketebalan image-nya seperti itu. Makanya di sini kenapa dari 2-dimensional image ini bisa menjadi 3-dimensional itu adalah image yang 2 dimensi ini ditambah dengan beberapa gambar lain sehingga dia bisa diamati menjadi satu tumpukan 3 dimensi. Jadi kayak kita numpuk, kalau buku kan isinya beda-beda gitu ya. Nah, kalau buku itu kita amati di satu titik dari satu titik permukaan buku itu kan kita bisa melihat ilustrasinya gitu ya. Ada kadang kena tinta teksnya, kadang kena tinta gambar, kadang bukan pas daerah kosong gitu kan. Itu kan akan terjadi variabilitas untuk tiap titiknya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua tadi mengenai image ya. Apa tadi? Maaf, jadi Oh iya, satu kejadian banjir. Memang untuk remote sensing research seperti ini memang pada umumnya gitu ya. Ada yang satu yang dikategorikan sebagai co-event gitu ya. Mana ya tadi ya? Sebentar. Ada co-event image. Nah, ini co-event, kemudian ada pre-event sama post-event. Jadi memang titik acuannya itu pada satu kejadian. Biasanya seperti itu. Satu co-event, bisa juga umumnya sih seperti itu. Kalau untuk Jakarta, karena memang sifat banjirnya yang sekejap-sekejap itu dan kejadian Januari 2020 itulah yang pas dilewati satelitnya.
Itu yang saya jadikan sebagai co-event, jadi hanya satu. Nah kemudian untuk ngelihat variabilitasnya, apakah benar di situ yang akan kebanjiran atau hanya hanya noise bagaimana, ya kita lihat ke belakangnya sama ke depannya gitu. Jadi ada pre-eventnya, ada post-eventnya, seperti itu. Oke, seperti itu Bu. Nah, kemudian untuk data image itu sendiri, ya image kan matriks ya. Image itu digital image itu kan matriks, jadi bisa kita kuantisasi sebetulnya. Kan komputer juga nggak bisa membaca warna, dia ya istilahnya gitu ya. Gampangnya komputer itu membaca image matriks itu sebagai matriks yang nilainya angka. Jadi memang pada saat dia mengolah, ya mengolahnya angka, tetap angka Bu. Data numerik juga sebetulnya. Bukan ini. Kalau Ibu pakai datanya apa kalau boleh tahu rencananya? Oh, curah hujan sama tinggi muka air ya. Ya. Tapi bukan berupa per wilayah, bukan data spasial ya. Hanya statistical data aja ya berarti ya. Ya memang pada akhirnya kalau sifat itu kan berarti kan multitemporal Bu. Itu kan dalam rentang waktu tertentu itu tadi. Nah sama. Jadi nanti ujungnya data image ini karena dia beberapa waktu itu yang disebut multitemporal, nanti akan kelihatan variabilitasnya di tiap pikselnya seperti ini. Ya kira-kira seperti itu. Bagaimana Ibu? Sudah, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Idris mau bertanya tentang tadi ya, tentang yang presentasi terakhir itu ya, terkait dengan perbandingan akurasi 3 metode pada 3 model yang berbeda. 3 metode berbeda pada 3 model yang berbeda ya. Iya. Yang mungkin buat saya bingung adalah, mohon penjelasannya. Kenapa membandingkan 3 metode CNN, satu menggunakan 3D, satu SVM, Super Vector Matrix ya, dan satu lagi fuzzy logic, tetapi pada 3 model yang berbeda juga. Padahal kalau seandainya kita ingin mendapatkan validitas dari keakurasian atau tingkat keakurasian itu sebenarnya bagus atau tidak, kita kan membandingkan 3 model paling enggak pada satu model yang sama, atau dibalik. Misalkan nih, tadi kan nih 2 model yang berbeda tuh yang SVM dengan Anvis atau fuzzy logic tadi itu kan dari paper yang lain ya, bukan betul. Dikerjakan sendiri. Bukan. Mungkin kalau ingin melihat seberapa jauh kehandalan 3D CNN-nya, bisa juga kita running metode itu pada model mereka sebenarnya, lalu kita bandingkan akurasinya. Atau dibalik, kalau kita hanya punya satu model kita saja, kita nggak mendapatkan akses model mereka, maka kita bisa running model kita dengan 3 metode itu tuh. Kita jalan metode itu. Baru setelah itu kita bandingkan. Kenapa? Karena saya lihat tadi di table itu ada 2 parameter yang berbeda, data yang berbeda yang dibandingkan untuk dibandingkan akurasinya. Padahal 2 parameter itu berbeda. Satu urban dense, satu lagi rural. Satu lagi tipe karakteristik permukaan lokasinya itu flat, satu lagi kan hills. Nah, 2 yang berbeda ini tapi dibandingkan akurasinya sebenarnya kan mungkin kita tidak bisa mendapatkan kesimpulan ya. Walaupun sebenarnya kalau secara quality ya kita bisa dapat kesimpulan dengan urban dense saja akurasi 0,73 mendekati 0,68 atau 0,69 yang rural. Artinya kalau di running pada yang rural harusnya lebih tinggi akurasinya sebenarnya. Ya, bisa 0,5 dan sebagainya. Tapi kan itu kan hanya quality analisis ya, bukan kuantitatif ya. Mungkin itu yang membuat saya bingung kenapa tidak dilakukan kalau memang tujuan membandingkan melihat kehandalan metode itu, kenapa nggak dibandingkan pada satu model yang sama, atau ya tadi itu antara satu either apakah menggunakan model orang lain kita running metode kita, atau kita dengan model kita running 3 metode tersebut untuk dibandingkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ini maaf siapa Pak? Saya tadi. Ya, Pak siapa? Idris. Pak Idris ya, maaf. Saya kok saya nggak tahu ini, terus yang saya cerita dikit ini apakah efek dulu saya kena COVID gitu ya, jadi ingatan saya itu jadi agak berkurang. Makanya saya selalu melatih nanya nama orang juga gitu supaya nggak tahu. Oke Pak Idris, memang gini, kebetulan permasalahan di untuk yang data remote sensing ini kan kebanyakan ya, challenge-nya adalah kita selalu membuat dataset sendiri gitu, karena kan objek risetnya selalu spesifik. Kemudian
yang saya bandingkan tadi ini sebetulnya bukan masalah karakteristik objeknya ya waktu itu yang saya bisa, karena berdasar dari keterbatasan waktu dan kondisi waktu itu ya. Karena ini kan saya membuat ini kan pas COVID, jadi nggak bisa banyak kemana-mana. Ini adalah yang saya ambil ini yang sama-sama menggunakan data Sentinel-1-nya, Pak. Jadi menggunakan tipe data yang sama, data SAR yang sama gitu loh. Karena kalau satelit data SAR sendiri sekarang sudah banyak, ada Palsar, ada ada Terasar gitu ya. Tapi itu kan karakteristik datanya cukup berbeda. Ini yang saya ambil adalah yang bisa saya dapatkan dari data Sentinel yang sama, sama-sama menggunakan data Sentinel-1 gitu. Kemudian kenapa saya nggak mencoba metode-metode masing-masing ya, kembali lagi ke time constraint saya ya waktu itu ya, harus cepat membuat ini. Saya karena itu saya membuatnya dalam waktu yang mepet juga waktu itu, sehingga terus terang saya belum sempat mencoba menguji CNN SVM ini, karena kan untuk menguji seperti itu saya harus cari dulu modelnya seperti apa gitu ya, fazinya itu seperti apa baru bisa kita terapkan. Terus terang saya waktu itu nggak sempat untuk mencoba mensimulasikan dengan metode mereka gitu loh. Jadi ya sudahlah, saya ambil langsung result yang mereka publish di paper itu, saya coba sebagai komparasinya. Seperti itu sih. Mungkin kalau risetnya tidak terbatas waktu ya bisa aja sih saya coba cari-cari codingnya, cuman terus terang memang dengan perkembangan sekarang saya tuh masalah coding juga sudah ngerasa jauh beda lah gitu, apalagi dengan Python ya. Dulu kan saya masih pakai MATLAB, cukup familiar. Seperti itu sih kondisi yang saya alami waktu itu gitu. Bagaimana Pak Idris? Iya, terima kasih. Iya. Responnya. Ya memang suka dukanya kita S3 itu memang kita inginnya bagus sekali, tapi ya pada pelaksanaannya ya udahlah apa adanya gitu. Sedapatnya memang akhirnya waktu itu saya seperti itu gitu. Oke, baik, ada lagi? Waktunya jam berapa? Saya kembalikan ke modal. Baik, mungkin sesi pertanyaan kita selesaikan. Mungkin sebelum ditutup Pak Arief, Pak Catur ada tambahan? Sudah. Kalau gitu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada sesi foto dulu.